saya punya banyak data-data, memang tingkat PHK sangat tinggi. Jangan pernah kehilangan harapan bahwa selalulah punya mental optimis, badai pasti berlalu. Oke, bener banget nih Coach, kalau misalnya kita kaitkan lagi tadi Coach juga sempat ngomong soal virus nih, sekarang kan juga relate sama virus COVID-19 nih Coach. Nah, situasi pandemi ini kan juga berpengaruh terhadap situasi sekarang. Banyak karyawan yang akhirnya harus di PHK atau dirumahkan begitu ya Coach ya. Nah, sebenarnya ada beberapa Sobat 7 juga mungkin yang nonton dan harus dirumahkan, kemudian sudah berupaya untuk mencari kerja, namun ya masih ada kegagalan yang dilalui dan mereka jadinya nggak produktif gitu Coach. Ada tips mungkin untuk mereka Coach? Oke, buat rekan-rekan yang mengalami seperti itu, yang pertama saya katakan tentu itu bukan hal mudah yang kita sedang lalui. Ya, saya turut prihatin karena memang saya punya banyak data-data, memang tingkat PHK sangat tinggi, ya gelombang resesi ekonomi dan lain sebagainya. Tetapi yang pertama jangan pernah kehilangan harapan, ya. Jangan pernah kehilangan harapan bahwa selalulah punya mental optimis, badai pasti berlalu. Karena bagi saya, ya, dan bagi Sobat 7, ini bukan krisis yang pertama mungkin kita hadapi ya. Hidup ini kumpulan dari satu krisis kepada krisis yang lainnya. Saya pribadi sampai saat ini sudah melalui banyak krisis ya. Krisis di dalam pekerjaan, krisis di dalam keluarga kami, krisis di dalam kehidupan ya. Tetapi ketika kita bisa bertahan, dan punya harapan, itu menjadi langkah kedua untuk kita bisa menyesuaikan diri. Jadi yang pertama, kita harus bisa menerima kenyataan ya bahwa dunia kita sedang berubah, ada pandemi, mungkin ada PHK. Yang kedua, kita harus bisa menyesuaikan diri. Artinya apa? Dengan situasi sulit ini, masih apa yang bisa kita kerjakan? Dan yang ketiga, kita belajar punya pola pikir yang positif, melihat peluang-peluang yang ditawarkan. Ya, saya lihat ada bisnis-bisnis yang bertumbuh. Banyak orang justru di PHK menemukan bisnis baru. Ada juga orang di PHK malah menemukan pekerjaan yang berbeda, malah membawa kemajuan pada dirinya yang mungkin sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Dan yang keempat adalah kita harus mengembangkan diri kita supaya kita menjadi orang-orang yang dibutuhkan, ya, menjadi orang-orang yang punya skill, punya mental yang mungkin siap diterima di perusahaan-perusahaan lain ataupun siap untuk membangun sebuah pekerjaan atau mungkin kita bisa melakukan penjualan online, menjadi reseller ya, dan lain sebagainya.